Selamat sore ibu-ibu terkasih yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali pada ibadah Pelkat PKP di sore hari ini. Pelayan firman yaitu dibawakan oleh Pendeta Ana Leander Sairang. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari saya undang ibu-ibu untuk berdiri. Kita menyanyikan himne Pelkat PKP. Tersebar di pulau-pulau bersama indah Indonesia, dari asal yang bermain dan dari pelbagai suku bangsa, bertemu dengan sesama di dalam kota atau desa. Kita ingin menghayati panggilan kita di gereja. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya. Sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Kita saling perhatikan demi sejahtera koinonia, dan bersama mengartikan tujuan suci Dia mulia. Dalam kata, dalam karya kita kembangkan nama Tuhan, agar kemuliaan Allah menjadi nyata dalam dunia. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya. Sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Bila Tuhan dalam kami citra wanita sedia mengabdi, maka bersemarak bersamanya saleh kabar luhur budi. Lengkapilah Tuhan yang padamu dalam baktinya berserah, supaya Engkau yang bertambah dan kami ini yang merendah. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya. Sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Ajakan beribadah. Tuhan memiliki banyak cara untuk membuat kita semakin dekat dengannya. Meski hati terus tergoda untuk bersungut-sungut maupun menolaknya. Saudara, marilah kita terus takut akan Tuhan, menyerahkan diri kepadanya meski berat memikul beban hidup ini. Tuhan akan memberikan kelegaan bagi setiap insan yang setia kepadanya. Mari kita menghadap Allah dalam ibadah ini dengan mengangkat pujian dari PKJ 219 bait pertama dan yang kedua. Di saat ini kuangkat tembang. Di
Kita masuk dalam doa pembukaan, kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur buat waktu dan kesempatan hari ini. Oleh kasih karunia-Mu Tuhan, kami boleh ada dan boleh beribadah pada sore hari ini. Sebagai ungkapan syukur, kiranya Tuhan mau memberkati ibadah kami dari awal hingga selesainya. Di dalam Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita masuk dalam Mazmur puji-pujian yang terdapat dalam Mazmur 5 ayat kedua hingga yang keempat, 12 hingga yang ke-13. Kita membaca secara silih ganti. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. perhatikanlah teriakku minta tolong. Ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Dipersilakan duduk ibu-ibu. Kita sebelum masuk dalam pelayan firman, kita angkat pujian dari PKJ 219 bait yang ketiga. Di saat ini kuangkat tembang. Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Firman Tuhan yang melandasi persekutuan kita di sore hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab 2 Raja-Raja, pasal 12 ayat 9 sampai 16. Untuk itu mari kita berdoa. Di sore hari ini ada ungkapan syukur terima kasih kepadamu Tuhan. Ketika Tuhan masih memperkenankan kami berada dalam persekutuan umat Tuhan di rumah masing-masing. Dan kami mengucap syukur untuk kasih setiamu yang hadir dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami rindu Tuhan hadir melalui kebenaran firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu dan dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Firman-Mu senantiasa mendidik kami, membimbing kami dan mengarahkan hidup kami, supaya hidup kami layak berkenan di hadirat-Mu.
Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, mari berdiri. Bersama-sama kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan dari kitab 2 Raja-Raja pasal 12 ayat 9 sampai 16. Saya akan bacakan. Kemudian Imam Yoyada mengambil sebuah peti, membuat lubang pada tutupnya dan menaruhnya di samping mezbah di sebelah kanan. Apabila orang masuk ke rumah Tuhan, para imam penjaga pintu menaruh ke dalamnya segala uang yang dibawa orang ke dalam rumah Tuhan. Dan apabila dilihat mereka bahwa sudah banyak uang dalam peti itu, maka datanglah panitera raja beserta imam besar, lalu membungkus dan menghitung uang yang terdapat dalam rumah Tuhan itu. Mereka menyerahkan jumlah uang yang ditentukan ke tangan para pekerja yang diangkat mengawasi rumah Tuhan, dan mereka ini membayarkannya kepada tukang-tukang kayu, kepada tukang-tukang bangunan yang mengerjakan rumah Tuhan, kepada tukang-tukang tembok, dan kepada tukang-tukang pemahat batu. Mereka memakainya juga bagi pemilihan kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah Tuhan, dan bagi segala pengeluaran untuk memperbaiki rumah itu. Tetapi untuk rumah Tuhan tidaklah dibuat pasu perak, pisau, bokor penyiraman, nafiri, atau sesuatu perkakas emas dan perak dari uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan itu. Melainkan mereka menyerahkannya kepada para pekerja supaya dipakai memperbaiki rumah Tuhan. Mereka kemudian tidak mengadakan perhitungan dengan orang-orang yang diserahi uang itu untuk memberikannya kepada tukang-tukang, sebab mereka bekerja dengan jujur. Tetapi uang korban penebus salah dan uang korban penghapus dosa tidaklah dibawa ke dalam rumah Tuhan. Semuanya itu adalah bagian para imam. Ibu-ibu yang terkasih, demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Ibu-ibu yang ada di rumah dipersilakan duduk. Ibu yang terkasih, selamat sore, apa kabar? Besar harapan kita semuanya berada dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Kita bersyukur boleh bertemu, berjumpa sekalipun secara daring seperti ini. Ibu yang terkasih, pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini memperlihatkan kepada kita seorang tokoh imam, yaitu Imam Yoyada, yang menjadi teladan bagi Raja Yoas. Dia adalah pendamping rohani bagi Raja Yoas. Yoyada melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan itu diikuti oleh Raja Yoas. Tentang Raja Yoas bisa kita baca dalam ayat 21 pasal 11 dan juga pasal 12 ayat pertama. Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dalam tahun ke-7 zaman Yehu, Yoas menjadi raja dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Sibia dari Berseba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya selama Imam Yoyada mengajar dia. Itu ibu-ibu yang terkasih. Jadi Imam Yoyada yang mengajar Raja Yoas. Raja Yoas itu sangat muda sekali, masih anak-anak, 7 tahun ketika dia menjadi raja, dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Raja Yoas adalah salah seorang raja yang hidup benar di mata Tuhan. Dan kalau kita lihat selanjutnya bagaimana kegiatan Yoas, kita bisa lihat apa yang dilakukannya. Tapi intinya pembacaan kita pada hari ini mau mengatakan Raja Yoas itu mau membangun bait Allah.
Dia punya kerinduan bahwa dia akan membangun bait Allah, dan itu dipercayakan kepada imam-imam. Pertama dipercayakan kepada imam-imam. Tapi ternyata para imam itu tidak melakukan memperbaiki kerusakan rumah itu. Lihat ayat 6, walaupun bukan pembacaan kita. Tetapi dalam tahun ke-23 zaman Raja Yoas, para imam belum juga memperbaiki kerusakan rumah itu. Karena itu Raja Yoas memanggil Imam Yoyada. Mengapa kamu tidak memperbaiki kerusakan rumah itu? Maka sekarang tidak boleh lagi kamu menerima uang dari kenalan-kenalanmu, tapi serahkanlah itu untuk memperbaiki kerusakan rumah itu. Jadi imam-imam itu tidak dipercayakan lagi menerima bantuan sumbangan untuk perbaikan rumah Tuhan itu. Dan Imam Yoyada melakukannya dan dipercayakan kepada pekerja-pekerja, kepada tukang-tukang tembok, tukang-tukang pemahap, tukang-tukang kayu, tukang-tukang bangunan. Semua tukang-tukang ini mengerjakan perbaikan rumah Tuhan itu, dan mereka bekerja dengan jujur. Ayat 15 mengatakan bagi kita, mereka kemudian tidak mengadakan perhitungan dengan orang-orang yang diserahi uang itu untuk memberikannya kepada tukang-tukang, sebab mereka bekerja dengan jujur. Jadi ketika yang tahap pertama dipercayakan tugas menerima uang itu lalu mengelolanya untuk perbaikan rumah Tuhan, tapi ternyata kepercayaan yang diberikan kepada mereka tidak dilaksanakan, lalu Raja Yoas memberikan ke golongan yang kedua atau tahap kedua, dan mereka ternyata melakukannya. Mereka pekerja-pekerja yang jujur, mereka tukang-tukang yang jujur, mereka mengelola uang yang sudah diterima itu dengan jujur. Nah, ibu-ibu yang terkasih, dalam kehidupan yang kita jalani ini juga, di tengah-tengah persekutuan jemaat biasanya kita juga diberikan tugas tanggung jawab. Mungkin jadi panitia renovasi, atau misalnya panitia Natal, panitia Paskah, ataupun panitia-panitia yang lain di tengah-tengah pekerjaan persekutuan pelayanan kesaksian gereja kita. Dan sebagai panitia atau tim kerja, kita dituntut untuk jujur. Karena jujur itu adalah sikap yang takut akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Dan kalau mau berjalan dengan baik pembangunan atau tugas tanggung jawab yang diberikan kepada kita, mari kita perlihatkan sikap jujur itu. Karena seringkali di tengah-tengah tugas tanggung jawab sebagai panitia misalnya, tim kerja, kalau sudah tidak jujur, maka pekerjaan itu tidak akan berjalan dengan baik. Yoas menunjukkan sikap hidup yang benar di mata Tuhan, dan dia menghendaki setiap mereka yang terlibat dalam pekerjaan pelayanan pembangunan rumah Tuhan itu juga harus melakukannya dengan kejujuran. Nah, ibu-ibu yang terkasih, jujur. Apakah kita sudah jujur juga dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita? Bukan saja di tengah-tengah persekutuan jemaat, tapi di tengah-tengah keluarga, di tempat kita bekerja. Apapun pekerjaan kita, apapun usaha yang kita tekuni, apakah kita sudah jujur? Apakah kita sudah hidup benar di hadapan Tuhan seperti Raja Yoas, melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya, selama Imam Yoyada mengajarkan dia. Yoas hidup benar di mata Tuhan karena ada pembimbing rohaninya yang senantiasa mengajarkan dia. Nah, kita, bagaimana kita memperlihatkan sikap hidup benar di mata Tuhan dengan jujur itu? Misalnya ibu-ibu dalam rumah keluarga, dalam mengelola segala sesuatu yang dipercayakan. Ibu rumah tangga itu kan susah. Dia bendahara yang handal. Dengan uang yang sudah diberikan oleh suami dari hasil penghasilannya, ibu rumah tangga itu kan harus bisa mengelolanya dengan jujur. Tidak boleh ada dusta di antara kita. Kadang kan ibu-ibu kasih laporan keuangan, ibu-ibu rumah tangga juga kan kasih laporan keuangan, sampai mungkin beli cabai, apalagi sekarang cabai mahal minta ampun, bawang merah masih mahal, pastikan dicatat. Karena apa yang dikasihkan penghasilan atau gaji itu kan harus kita bertanggung jawab. Tapi seringkali kita tidak jujur ibu-ibu.
Yang kita jujur itu tentang pengelolaan dapur misalnya, berhubungan dengan dapur, dengan makanan, dengan keperluan anak-anak. Tapi untuk keperluan kita pribadi kadang kita tidak jujur. Coba, kita kadang tergoda dengan membeli online. Ya, ibu-ibu paling suka online pasti ya. Apalagi sekali lagi sekarang corona begini lebih banyak di rumah. Apalagi sekarang online, Lazada, Shopee, Bukalapak, itu kan diskon luar biasa. Nah, kadang ketika kita membeli itu produk-produk itu semuanya, kadang kita tidak jujur kepada suami kita. Kita tutupi itu dengan rapat luar biasa. Tapi nanti suatu saat suami tahu kita pakai baju yang selama ini tidak pernah dia lihat, lalu kita mulai mengatakan yang sebenarnya. Tapi pada dasarnya kita tidak jujur. Hari ini kita diingatkan ibu-ibu bagaimana kita menjalankan tugas tanggung jawab yang diberikan dalam kehidupan kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, sebagai ibu bagi anak-anak kita, kita harus jujur di hadapan Tuhan. Karena jujur itu menunjukkan bahwa kita hidup takut kepada Tuhan, kita hidup benar di mata Tuhan. Mulai dengan jujur. Jujur terhadap diri sendiri, jujur terhadap keluarga kita. Mungkin keluarga kita tidak tahu kalau kita sedang berbohong, tapi Tuhan tahu. Bahkan yang tersembunyi sekalipun Tuhan tahu, bahkan dalam hati kita ketika kita sudah merancang-rancang sesuatu yang tidak benar, Tuhan tahu. Di mata Tuhan, di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, Tuhan tahu siapa kita. Karena itu mari kita jujur. Mari kita menerima tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita dengan jujur dan takut akan Tuhan. Hidup benar di mata Tuhan. Karena seorang ibu itu sudah disandang kepada dirinya tiang doa. Bagaimana kita mau berdoa kepada Tuhan kalau terhalang dengan ketidakjujuran kita, dengan kebohongan-kebohongan yang kita lakukan. Kita berdoa dan didengar Tuhan ketika penghalang-penghalang itu tidak ada. Penghalang itu adalah dosa. Bukankah firman Tuhan bilang, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjangkau kita. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar doa kita. Tapi yang membuat penghalang Tuhan tidak mendengar menjawab doa kita adalah dosa dan pelanggaran kita. Karena itu ibu-ibu yang terkasih, biarlah pengalaman iman Raja Yoas dan Imam Yoyada, pengajar bagi Raja Yoas, pembimbing rohaninya, mengingatkan kita bahwa dalam hidup ini kita diingatkan untuk hidup benar di mata Tuhan, jujur di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Mulai sekarang kita jujur. Apapun kita harus terbuka kepada suami kita dan anak-anak kita. Jangan ada disembunyikan dari keluarga kita. Karena Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Ibu-ibu yang dikasihi diberkati Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, dalam hidup yang kita jalani ini, suatu saat kita akan berhenti dan akan kembali kepada Tuhan. Lalu apa yang kita akan tinggalkan kepada anak-anak kita? Apa yang akan kita tinggalkan kepada generasi berikutnya? Seperti Yoyada, dia meninggalkan pengajaran iman, pengalaman iman kepada Raja Yoas. Kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu bagi anak-anak kita, sebagai oma bagi cucu-cucu kita, yang akan kita tinggalkan adalah pelajaran iman, pengalaman iman kepada anak cucu kita. Mari kita memperlihatkan bahwa iman kita kepada Yesus Kristus luar biasa diperlihatkan. Mari kita ajarkan pengajaran iman kepada anak-anak kita supaya senantiasa bersandar kepada Tuhan, hidup benar di mata Tuhan dan jujur senantiasa. Karena anak-anak melihat apa yang kita lakukan dan mereka lakukan. Mulai sekarang perlihatkanlah sikap yang benar di mata Tuhan. Jangan sampai kehidupan kita tidak mencerminkan apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan dalam kehidupan ini. Kiranya kita senantiasa menjalankan kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita sekalian. Dan kita ingat senantiasa seperti Raja Yoas, kita juga mau hidup benar di mata Tuhan. Dan jujur menjalankan setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan beri percayakan bagi kita. Sehingga hidup kita senantiasa diberkati oleh Tuhan dan membawa dampak yang baik dimanapun Tuhan tempatkan dan hadirkan kita.
Selamat menjalankan tugas tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan, selamat melayani pekerjaan Tuhan, dan selamat menjadi rekan sekerja Tuhan yang hidup jujur dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, merespon firman Tuhan, kita mengangkat pujian pelengkap Kidung Jemaat 282 bait 1 dan 6. Tuhan tolonglah bangunkan iman. Ibu-ibu yang terkasih, mari kita bersatu hati menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Di sore hari ini kami sungguh mengucap syukur, berterima kasih kepadamu Tuhan, ketika Engkau melawat kami dengan kasih dan setiamu dan melalui kebenaran firman-Mu. Betapa pengalaman iman Raja Yoas dan juga Imam Yoyada menjadi gambaran cerminan bagi kami dalam menjalani hari-hari kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Dalam setiap tugas tanggung jawab pekerjaan pelayanan yang Tuhan hadirkan, biarlah kami boleh melakukan dalam kesungguhan hati dan kejujuran. Biarlah kami pun dapat hidup benar di mata Tuhan, hidup seperti yang Tuhan kehendaki, melakukan apa yang Tuhan percayakan bagi kami dengan jujur. Dan biarlah kami boleh mengerjakan semuanya dalam tanggung jawab takut akan Tuhan. Terima kasih untuk pengajaran iman bagi kami Tuhan. Dan biarlah juga kami boleh mewariskan pengalaman iman kepada anak cucu kami dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Sehingga ketika kami berjumpa dengan Tuhan, kami meninggalkan kehidupan ini, pengalaman iman itu boleh diteruskan oleh anak cucu kami. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu yang setia ya Tuhan. Saat ini juga kami mau berdoa bagi pengurus Pelkat PKP GPB Irene Jakarta. Berkati para pengurus Tuhan dalam setiap pelayanan, bahkan juga program kerja yang sudah boleh disusun, biarlah boleh dilakukan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Sekalipun dalam masa pandemik seperti saat ini, biarlah pelayanan juga tetap boleh berjalan. Dan juga berkati setiap anggota PKP, berikan ketekunan, berikan semangat untuk tetap boleh mengikuti ibadah-ibadah PKP yang dilaksanakan secara daring. Biarlah mereka senantiasa, sekalipun tidak bisa bertatap muka sampai saat ini, mereka tetap rindu untuk berjumpa dengan Tuhan melalui firman Tuhan dalam setiap ibadah-ibadah persekutuan PKP di tengah-tengah jemaat kami. Tuhan berkati setiap ibu-ibu yang sudah mengikuti ibadah pada sore hari ini. Berkati mereka Tuhan dalam pekerjaan mereka, dalam usaha yang ditekuni bersama-sama dengan Tuhan. Berkati dalam rumah tangga keluarga mereka, sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, pendamping suami, sebagai ibu bagi anak-anak terkasih mereka. Karuniakan hikmat Tuhan, kesehatan, kekuatan, kemampuan, kesabaran dalam mereka menjalani tugas tanggung jawab mereka. Bahkan juga berkati suami terkasih dalam pekerjaan dan usaha suami terkasih. Dalam setiap tugas tanggung jawab Tuhan berkati suami terkasih.
melalui kesehatan, melalui hikmat Tuhan, sehingga setiap pekerjaan juga suami terkasih dapat dilaksanakan dengan segala baik, dan Tuhan penjaga yang setia menolong memberkati senantiasa. Bahkan juga kami berdoa bagi anak-anak terkasih dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam setiap hal yang dijalani dari hari ke hari. Anak-anak yang sedang dan mempersiapkan diri untuk ulangan-ulangan di sekolah, bahkan juga ujian-ujian akhir, berkati anak-anak terkasih kami Tuhan, berikan kesungguhan, berikan ketekunan, dan mereka belajar dengan sungguh-sungguh mempersiapkan diri mereka. Dan ketika ulangan ujian mereka boleh mengerjakan soal-soal yang diberikan, menyelesaikan pendidikan mereka. Mereka dapat naik kelas, melanjutkan ke tingkat selanjutnya. Berkati anak-anak kami Tuhan, dalam masa muda mereka, masa remaja mereka. Jaga, lindungi anak-anak kami. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang takut akan Tuhan, dan hidup mereka menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan menjadi harapan orang tua. Berkati kami semua Tuhan dalam keluarga kami masing-masing. Mungkin ada persoalan, pergumulan yang dihadapi. Ulurkan tangan kasih-Mu Tuhan, berikan jalan keluar, berikan kelegaan dan kemampuan. Berkati juga Tuhan saudara-saudara kami yang berada dalam pembaringan, baik dirawat di rumah sakit, bahkan di rumah masing-masing. Tuhan berikan kesembuhan, pemulihan dalam setiap upaya pengobatan yang dijalani saat ini, rawatan kasih sayang yang diterima oleh keluarga, dari keluarga mereka. Biarlah Tuhan memberikan kesembuhan. Kami percaya kepadamu Tuhan, ketika kami datang berseru kepadamu, Tuhan mendengar doa kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa negara kami tercinta Indonesia, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan jajaran para menterinya. Bahkan dalam setiap pekerjaan yang dilakukan, biarlah itu boleh berjalan dengan baik dan mendatangkan kebaikan buat masyarakat Indonesia. Proses vaksin yang masih berjalan sampai saat ini, biarlah boleh diterima untuk semua kalangan masyarakat, dan biarlah Tuhan menolong juga setiap mereka yang mengupayakan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19. Kami percaya kepada kuasa-Mu Tuhan. Tuhan akan menolong kami semuanya yang senantiasa berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa bagi peristiwa yang terjadi di negeri kami tercinta Indonesia. Beberapa hari yang lalu, kapal selam Nanggala 402 hilang ya Tuhan. Kami hanya berserah kepadamu. Upaya yang sedang ditempuh, dijalani oleh pemerintah Indonesia. Setiap mereka yang terlibat dalam proses pencarian ini, hanya kepadamu kami berserah. Kru, seluruh awak kapal dan personil kapal selam Nanggala 402 yang berada di dalam kapal selam itu, kami percaya Tuhan yang melihat, Tuhan yang mengetahui, dan biarlah Tuhan berikan kepastian bagi keluarga yang menantikan kabar tentang anggota keluarga mereka yang berada di dalam kapal selam itu. Berikan kekuatan, kemampuan bagi keluarga-keluarga yang sampai saat ini menantikan kabar berita tentang anggota keluarga mereka yang sedang bekerja melayani untuk negara Republik Indonesia ini. Kami percaya kepada kuasa-Mu Tuhan, tidak ada yang dapat kami andalkan kecuali kuasa Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah seru permohonan kerinduan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Ajakan bersyukur. Marilah kita bawa persembahan kepada Tuhan
dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya. Karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab dalam Mazmur 96 ayat yang ke-8 yang menyatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Mu, bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran-Nya." Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian dari PKJ 216 bait 1 dan 3. Berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami panggil di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih buat kebaikan-Mu. Pada saat ini kami boleh memberikan persembahan. Terimalah dan berkati persembahan kami ini agar boleh berguna di dalam pelayanan gereja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi, diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari berdiri mengakhiri persekutuan kita dalam ibadah saat ini. Mari kita kembali dalam kegiatan tugas tanggung jawab yang Tuhan beri percayakan bagi kita dalam pelayanan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kita dengan satu kepastian. Setiap orang yang menghadirkan melibatkan Tuhan dalam kehidupannya, setiap orang yang bersandar kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Kita angkat pujian PKJ 185 bait 1 dan 5, Tuhan mengutus kita ke dalam dunia. Melayani
Ibu-ibu yang dikasihi diberkati Tuhan Yesus Kristus, masih tetap berdiri, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Puji Tuhan, ibadah kita telah kita laksanakan dalam kemurahan kasih setia Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat sore.